Assalamualaikum, Anda Bapak Mauli Manai, ketemu lagi bareng Jang Wahab di channelnya Kayu Agung Radio. Seperti biasa Anda Bapak Mauli Manai, Jang Wahab dikawani dengan narasumber yaitu Pak Yusrijar. Iya. Apa kabarnya Pak Yusrijar? Alhamdulillah sehat. Ya, syukurlah Anda Bapak Mauli Manai, sehingga kalau sehat bisa ngawani Anda Bapak Mauli Manai dan bisa memberikan informasi apa yang Jang Wahab tanyakan. Pak Yu, kalau gitu ada Bapak mulai sebelum kita lanjutkan lagi obrolan kita, jangan lupa ada Bapak mulai diklik iya di tombol subscribe kita dan di-share dengan yang lainnya supaya ada Bapak mulai kita termotivasi untuk mengupload video-video yang unik lainnya, tentunya yang bermanfaat untuk kita galau-galau ada Bapak mulai. Ya ada Bapak mulai, ya pun, iya. Pak Yusrijar, Ya. Jang Wahab ini sempat menyaksikan lewat tayangan televisi mungkin ya, atau cerita-cerita terdahulu dan bahkan Jang Wahab juga sempat ngalami yang namanya padi dituai ya, diketam atau dipanen. Itu biasanya ada beberapa tradisi yang menghiasi dari pesta panen tersebut, yaitu dengan berbagai macam sesuai dengan budayanya masing-masing. Dan di Kayu Agung ini tentunya yang turun temurun yaitu pesta panen ala suku Kayu Agung. Nah, Mak Mano yang namanya suku Kayu Agung itu kalau yang panen padi atau melaksanakan pesta panennya, ya kita langsung baik nanyakan dengan Pak Yusrijar ya. Jadi Pak Yusrijar, Ya. pada saat para petani itu panen padi, itu biasanya ada yang namanya pesta panen yang di awal sudah jawab katakan. Kapan itu dilakukan dan apa sih sebenarnya sejarah dari pesta panen ini? Ya. Begini Dewa ya. Iya. Memang kalau kita melihat beberapa kebiasaan ataupun tradisi dari daerah manapun kan, Iya. biasanya yang dihubungkan dengan panen padi kan, itu selalu diadakan semacam syukuran kan, Iya. atau menggelar pesta kan, gitu. Nah, kalau kita di Kayu Agung ini kan, ini mulai ada tradisi pesta panen yang disebut dengan kata istilah orang Kayu Agung ya, itu nurun. Nah, iya. Nurun. Ya, nurun kan. Nah, ini terjadi dalam catatan sejarah itu di akhir abad ke-16 kan. Nah, ada satu keluarga yang dia ini dalam keseharian memang pekerjaannya bersawah ya. Nah, kenapa? Suatu saat mereka panen kan, ini merupakan sangat luar biasa hasil buah daripada padi yang ditanam. Untuk mensyukuri keluar biasaan hasil yang akan diketam ini, yang punya sawah dia ini mengundang beberapa muda-mudi di kampungnya untuk mengadakan syukuran dengan melampiaskan berbagai macam kegembiraan. Nah, ini merupakan awal daripada sejarah adanya tradisi nurun atau pesta panen ala orang-orang Kayu Agung kan. Tepatnya di awal-awal atau akhir ya abad ke-16 ya. Yang setahu Jang Wahab, kalau di daerah lain sering yang namanya pesta panen ya. Ya. Ini ada gundukan padi di sawah katakanlah yang tidak berair. Nah, gundukan padi tersebut ya dikelilingi oleh mereka yang mengadakan syukuran atau mungkin dengan tarian-tarian yang sifatnya seni ya. Nah, jadi kalau di Kayu Agung di rumah atau memang di tempat yang persawahan? Itulah uniknya nurun atau pesta panen ala Kayu Agung ya. Ya. Nah, dilaksanakan pesta ini adalah di
sawah. Nah, itu Di dia. sawah di mana tempat kita melaksanakan acara panen ya. Biasanya di sawah orang-orang tua lagi sibuk memanen padi ya. Iya. Sedangkan di petalangannya atau di dekat pondok-pondok itu kan Pondok-pondok, ya. ya, itu muda-mudi Hmm. mengadakan kegiatan kan sambil memasak-masak makanan, ada juga ketabuhan ya, Iya. ketabuhan ya. Nah, sambil mereka menghibur yang mengetam padi ya, mereka ini ada berbagai macam kegiatan, ada yang tanpa spontan kan mereka tuh berjoget, bergembira kan. Iya. Nah, ada juga sambil masak-masak dan bahkan ada yang bertenda. Itu kegiatan-kegiatan. Iya, itu bagian daripada kegiatan dulu ini kan. Iya, iya. Nah, ini sejak kapan sebenarnya pesta panen? Oh, tadi di abad ke berapa tadi? Iya, abad ke-15 ya. Nah, dan sekarang itu masih ada belum? Pesta panen itu sudah menghilang atau gimana? Ya, yang jelas tradisi ini sudah lama menghilang. Nah, Tapi menghilangnya di media-media atau medium daripada abad ke-19 ya. Antara sekitar tahun 70-an, 1970 itu masih ada tradisi nurun tersebut. jadi yang namanya pesta panen itu dominan dilakukan oleh para remaja-remaja. Iya. Jadi orang tua tidak campur di situ. Tidak, ya. Tidak. Apalagi kan yang punya sawah ini ada anak bujang gadis. Bujang gadis. Iya. Oh, jadi ada bujang, ada gadis tuh Iya. Oh, bercampur. Bercampur, mereka tuh bergembira iya kan. Iya, benar. Itu biasanya sering dilakukan malam hari, pagi atau siang juga? Yang jelas itu pagi hari Pagi kan. hari Ya. sebelum terik matahari. Misalnya antara jam 8 sampai jam 12 kan. Mereka tuh katakanlah bergembira ria kan. Nah, nantinya pas jam 1 menjelang sholat kan biasanya kan, yang ini istirahat, yang panen padi pun istirahat kan. Setelah mereka ada waktu lagi diteruskan lagi sampai sore hari. Oh, sampai sore hari. Iya. Nah, jadi selain dari kegiatan-kegiatan semacam itu, apa lagi yang mereka tampilkan itu? Iya. Biasanya kan di sawah itu tidak ada yang menanam padi ya. 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 Ada yang menanam jagung di balai-balai itu kan. Kemudian lagi ada yang menanam ya sejenis misalnya timun dan sebagainya kan. Nah, para remaja ini dimanfaatkan saking mereka samping bergembira ria, ada yang berjalan-jalan ke balai-balai mencari buah jagung dan dipetik, dibawa dan katakanlah dibakar. Oh, bersama-sama di situ. Iya. Kalau buah timun tadi ya sambil mereka berjalan sambil makan-makan. Nah, jadi apapun yang ada di persawahan itu dimanfaatkan untuk muda-mudi itu untuk bermakan-makan atau makan-makan bergembira. Waktu itu kalau boleh tahu ini ya, Pak Yusuf, nanam padi sebelum mereka katakanlah panennya itu ya. Ya. Nanam padi mereka itu kebanyakan waktu dulu di ladang atau di persawahan. Ya, kalau di Kayu Agung itu sistemnya ya dia menggunakan kebanyakan ini kan Iya. sawah-sawah di Kayu Agung itu sistemnya tata hujan. Ada hujan ya. Ya. Jadi di persawahan. Jadi di persawahan di Lebak kan, Iya, Pak. itu airnya kering, agak surut, baru menanam padi kan. Iya. Nah, biasanya panen itu 3 bulan setelah menanam itu air sudah surut, sudah kering, padi pun sudah masak. Nah, untuk penggarapan sawah ini sebenarnya masih ada hubungan antara Iya. pesta panen. Nah, penggarapan sawahnya itu tapi manual dia menggunakan. Iya. Tidak menggunakan tenaga kerbau. Tidak, semacam itu. tidak. Oh, tidak menggunakan Tidak. tenaga kerbau. Oh. Ya, Kalau Kayu Agung itu serba dilakukan dengan tenaga manusia, Tenaga tidak manusia. menggunakan alat-alat bantu lain kan, Iya. seperti alat baja, Iya. menggunakan manfaat tenaga hewan, tidak. Iya.
mungkin tergambar oleh Pak Yusizar Ya. kegiatan-kegiatan pesta panennya waktu itu ya. Ya. Dan Pak Yusizar juga waktu kecilnya pernah mengalami itu ya. Kebetulan saya 2 kali mengalami ikut serta dalam katakanlah kegembiraan pesta panen atau nurun ini. Iya, ya artinya kalau memang itu sudah mengalami, Ya. ya mungkin nggak arti yang kececer sih ceritanya. Artinya ini Pak Yusizar, ya kedepannya harapan kita mungkin Ya. akan diangkat di drama atau di film gambaran sekilas tentang pesta panen. Nanti dihubungkan dengan cerita kayak Agung yang lain, Iya. itu lebih unik lagi untuk Bapak Molimonai. Ya kalau itu untuk Bapak Molimonai, itulah tadi yang namanya kegiatan-kegiatan pada saat pesta panen di suku Kayu Agung. Untuk menutup dari obrolan kita siang ini, mungkin ada beberapa kata yang nak disampaikan Ya. oleh Bapak Molimonai. Ini sebagai informasi ya di WHB, Ya. terutama informasi kita tujukan kepada generasi-generasi sekarang kan, terutama anak-anak generasi dari suku Kayu Agung ya, yang hidup dimanapun, baik di dalam wilayah Kayu Agung sendiri maupun yang sekarang hidup di perantauan kan. Iya. Nah, bahwa pada abad ke-16 sampai pertengahan abad ke-19 itu di Kayu Agung itu ada satu tradisi yang namanya nurun, atau sebutan lain secara bahasa-bahasa nasional ya kan, itulah gambaran daripada pesta panen ala orang Kayu Agung. Iya. Nah, dengan harapan meskipun kita tidak akan mungkin mengulangi kembali kan, Benar. karena sekarang yang namanya cocok tanam padi untuk masyarakat Kayu itu sudah sangat tidak ada lagi. Benar, jarang ya. Walaupun ada, itu pun menanam padi bukan untuk apa-apa, hanya untuk persiapan 1 tahun persiapan rumah tangga ya, untuk menyimpan padi. Oh, iya. Baik, kalau metode Bapak Molimonai, mungkin ya sampai di sini dulu ya perbincangan kita, dan jangan lupa untuk Bapak Molimonai di awal tadi sudah kita ingatkan Ya. ya, di-share dengan yang lainnya supaya kita lebih tertarik atau lebih termotivasi lagi untuk membuat video yang lainnya. Ya kalau metode Bapak Molimonai, kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 Kayu Agung Radio.